Oke guys, pada video kali ini saya ingin membahas tentang hutang lagi ya, tentang hutang. Kenapa? Karena topik tentang hutang ini menjadi sesuatu yang sangat menarik karena ternyata banyak banget orang di luar sana yang kejerat utang. Sekali lagi ya kata kuncinya, kejerat utang lalu bingung gimana cara ngelunasinnya. Ini saya ngomong ngelunasin yang real dalam jangka panjang, seterusnya nggak punya utang lagi. Karena kalau kita bicara gimana cara ngelunasin utang saja dalam jangka pendek ya gampang. Utang 1 juta, pinjam sama temennya 1 juta, lunasin yang itu malah ada utang lagi, alias kayak lubang tutup lubang. Atau misalnya udah ditagih-tagih, akhirnya apa yang terjadi? Ya udah, jaminannya apa disita akhirnya. Sayang banget. Ya kalau misalnya pada akhirnya harus disita, ya menurut saya ya udah gitu loh. Ya udah, memang kalau itu memang yang harus dilakukan, ya udah lepas dari hutang. Nah, tapi sebetulnya ada cara lain dalam jangka panjang yang bisa dilakukan atau yang bisa dilakukan dan benar-benar bisa membebaskan kita dari jerat hutang. Bisa membebaskan kita dari jerat hutang, yang mana yang saya omongin adalah hutang yang sifatnya bad debt atau utang yang jelek karena utangnya dipakai buat barang konsumtif. Karena gini, pada prinsipnya hutang itu bisa membuat seseorang menjadi miskin, semiskin-miskinnya, hartanya habis, atau bisa bikin orang jadi sekaya-kayanya karena hutangnya adalah hutang yang good debt, utang yang bagus, utang yang digunakan untuk membeli barang-barang yang produktif. Simpelnya gini, kalau good debt itu utang yang bagus itu, utang 1 juta, cicilan misalnya pokok plus bunganya contohnya ya, pokoknya cicilan misalnya 100.000 sebulan. Tapi dengan uang 1 juta itu kita bisa membeli barang yang menghasilkan 150.000 per bulan. Artinya apa? Kita beli barang pakai hutang, hutangnya menghasilkan income, sebagian income-nya untuk bayar cicilan, lebihnya masuk kantong. Itu adalah cara orang kaya menggunakan hutangnya untuk jadi makin kaya. Kenapa orang kaya makin kaya? Karena mereka jago menggunakan hutang. Mereka nggak pakai modal sendiri, mereka pakai uang orang lain. Tapi mereka tahu, jago sekali, pakar sekali gimana cara mencari hutang-hutang yang sifatnya produktif, hutang yang bagus, hutang yang membuat mereka makin kaya. Itu bedanya orang kaya dengan orang-orang biasa. Oke, nah balik lagi ke topik awal. Gimana kalau kemudian ternyata orang-orang biasa nih seperti saya, seperti Anda yang ternyata banyak punya utang konsumtif misalnya ya. Kemarin berhutang buat apa? Beli jam tangan misalnya contohnya. Lalu kemudian kita bingung gimana cara nyicilnya. Lalu berhutang buat apa? Buat beli motor, utang buat beli mobil, untuk beli baju, untuk jalan-jalan, traveling dan segala macamnya. Yang mana ketika kita hutang dia tidak menghasilkan uang sama sekali, malah ngabisin uang kita. Lalu kemudian sekarang kita bingung gimana cara nyicilnya. Nah, ada beberapa step sebetulnya. Tergantung dari udah seberapa akut gitu ya, udah seberapa severe, seberapa parahnya utangnya. Seberapa parahnya itu kalau saya pribadi ngukurnya dari mana? Diukurnya dari penagihnya, sesimpel itu. Misalnya, ada orang yang utangnya 10 miliar, tapi kemudian yang menagih utangnya adalah misalnya direktur bank. Direkturnya langsung yang datang. Jangan 10 miliar deh. Utangnya misalnya 100 miliar atau 10 triliun utangnya. Wow, saking besarnya utangnya, yang datang menagih kalau misalnya dia telat bayar adalah salah satu direksi banknya. Nah, direksi banknya datang. Ya, semua bisa dinegosiasikan, itu contohnya. Tapi ada juga orang-orang yang utangnya cuma 1 juta, cuma 1,5 juta, tapi yang datang itu debt collector preman. Bahkan sampai diteror lewat WhatsApp, diteror teman-temannya, bos di kantornya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Karena diteror terus, akhirnya jadi nggak nyaman, jadi nggak bisa berpikir, malah jadinya butek. Akhirnya ya udah, bahkan ya ada juga di beberapa kasus sampai akhirnya harus mengakhiri hidupnya. Sayang banget. Nah, yang saya akan share di sini adalah bagaimana caranya, step-stepnya apa aja nih buat kita bisa bebas dari hutang. Nah, ini versi saya ya. Kalau misalnya Anda merasa, wah ini nggak masuk akal, ini nggak make sense, nah silakan tulis di komen, jelasin kenapa nggak make sense dan gimana cara yang lebih baik. Kita bisa diskusi, tulis di komen ya. Oke, kalau saya mulai dari mana? Kalau misalnya utangnya udah akut gitu ya, akut dalam arti sekali lagi, bener-bener diteror kemana-mana, sampai teman kerja kita diteror, bos kerja, wah ini kan bener-bener mencoreng nama baik banget, bikin kita nggak bisa mikir. Ketika nggak bisa mikir, akhirnya kita nggak tahu mau ngapain. Nah, kalau udah bahaya seperti itu, udah bener-bener butek seperti itu, kalau saran saya,
ambil utang lagi, naikin plafon, tapi, nah ada tapinya nih, jadi jangan langsung di-cut dulu ya, ada tapinya. Tapi kasih napas. Kasih napas. Kalau saran saya kalau bisa 6 bulan napasnya. Misalnya sekarang contohnya gini deh. Misalnya utang 1 juta. Cicilan misalnya 100.000 sebulan gitu ya. Berarti supaya bisa napas 6 bulan, tambah utangnya supaya bisa bayar cicilan 6 bulan. Ini saran saya ya. Untuk di awal-awal dulu, untuk di awal-awal. Kenapa 6 bulan? Supaya selama 6 bulan kita nggak diteror dan kita bisa berpikir gimana cara bisa ngasilin duit untuk bisa ngelunasin utang yang lama plus utang yang baru yang bisa ngasih napas 6 bulan. Sesimpel itu. Sesederhana itu dulu mikirnya. Jadi kita punya waktu bernapas nih selama 6 bulan. Kenapa saya bilang 6 bulan? Kenapa nggak sebulan? Kenapa nggak 2 bulan? Terlalu mepet. Nggak sempet ngapa-ngapain. Bahkan kalau bisa setahun lebih bagus lagi. Syukur-syukur kita punya lifeline selama setahun, tapi kemudian di bulan ke-6 utangnya udah lunas. Nah, itu the best gitu kan. Tapi paling nggak yang kita cari pertama adalah peace of mind. Sama seperti orang sakit, pasti nggak pengen dikasih obat yang sifatnya kimia-kimia, apalagi kalau cancer di kemoterapi, mungkin nggak nyaman, nggak enak. Tapi kalau nggak digituin, badan digrogoti oleh penyakit itu sakitnya luar biasa, nggak enak, nggak nyaman, malah nggak bisa mikir, malah nggak bisa tenang, istirahat susah, malah badan makin rusak. Jadi mendingan gejalanya ditekan supaya badannya bisa beristirahat dengan nyaman, antibodinya mulai membaik, makannya enak, makannya nyaman, ada energi, ada stamina, tubuh bisa menyembuhkan dirinya. Seperti itu. Idealnya ya jangan sakit. Sama seperti finansial, idealnya jangan utang yang buruk gitu ya. Jangan mengambil hutang yang jelek. Nah, cuman bagi yang udah kejerat dan sudah akut tiap hari diteror, ya udah mau nggak mau. Nah, yang penting adalah sekarang nih, kita misalnya udah minjem nih uang udah nambah utang, kalau bisa nambah utangnya ke teman, ke keluarga yang ibaratnya udahlah kita nggak akan didepak sama keluarga karena nggak bayar utang kan, worst case-nya jelek-jeleknya kan. Nah, udah punya waktu nih sekian bulan nih untuk kemudian bisa lebih tenang, bisa lebih santai, bisa lebih nyaman. Ini yang penting sekarang, kita plannya apa untuk bisa bangun finansial kita untuk bayar hutang kita. Ini sebenarnya kuncinya. Selama 6 bulan ngapain? Nah, kebanyakan orang fail-nya di sini. Dia minjemnya kependekan sehingga tiap bulan harus minjem lagi, tambah biaya ini itu lagi. Nah, itu ribet. Atau yang kedua, dapat pinjaman untuk jangka 6 bulan atau 1 tahun yang mestinya dia mikir mau ngapain malah dipakai buat santai karena merasa ada waktu, dan atau uang yang tadinya dipinjam yang mestinya buat lifeline-nya dia buat bayar bulanan dia pakai malah untuk konsumtif lagi, beli motor lah, beli ini, traktir teman-teman, akhirnya utangnya makin gede karena dia nggak mikir. Nah, apa yang harus dipikirkan? Gimana cara build bisnis misalnya? Gimana cara ngebangun bisnis, gimana caranya menguasai skill-skill baru dalam waktu sekian bulan, gimana cara ngambil sertifikasi supaya bisa cari kerja yang gajinya lebih tinggi, gimana caranya bisa menambahkan keterampilan, gimana caranya bisa networking dengan orang-orang yang udah sukses. Mestinya ke sana mikirnya. Ngebangun diri selama 6 bulan itu jauh lebih baik daripada kita di bawah tekanan setiap hari karena kita nggak bayar pinjaman kita. Nah, setelah skill kita terupgrade, setelah kemampuan kita ditingkatkan, kualitas network kita diperbaiki, semuanya lebih baik, percaya sama saya, mindset kita akan lebih baik dan tiba-tiba ada peluang banyak banget nih yang akan muncul. Oh, ada peluang bisnis ini, peluang bisnis itu. Di sanalah kita fokuskan. Misalnya 1-2 bulan kita fokus ngebangun skill network, ikut online course ini, ikut online course itu, ambil sertifikasi macam-macam. 2 bulan misalnya, 4 bulan kita pakai untuk apa? Untuk ngembangin skill kita, untuk praktek skillnya supaya bisa ngasilin duit. Bangun personal branding, dan semua ini saya jelaskan juga di bawah, ada di di description video ada link ebook yang judulnya mengubah follower menjadi customer. Itu kamu bisa download gratis, ambil ebooknya gratis, free of charge, tidak ada biaya sama sekali, dan itu akan ngajarin kamu gimana caranya dari media sosial kamu bisa ngasilin duit. Mudah-mudahan ini bisa jadi cara untuk kamu keluar dari jerat hutangmu once and for all, sekali dan selama-lamanya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Please share video ini kepada teman-teman kamu yang sekarang lagi terjerat hutang, atau teman-teman kamu yang sekarang lagi minta tolong supaya dibantu lunasin hutangnya, suruh mereka nonton video ini. Oke, supaya mereka bisa bebas dari terjerat hutang-hutang yang jelek dan mudah-mudahan bisa meningkatkan kemampuan finansial mereka. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.